Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Rahwati dengan NIM STE 2022020778. Di sini saya bakal mereview sebuah jurnal guna untuk menyelesaikan remedi ulangan akhir semester 6. Itu jurnal Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2024. Untuk judulnya, untuk sebentar. Untuk judulnya itu ada analisis sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Ada juga yang melatar belakangi penelitian ini, yang itu yang pertama, WhatsApp itu dimodifikasi menjadi GB WhatsApp yang memiliki fitur lebih banyak, tapi ilegal. Fiturnya itu apa aja? Fiturnya itu ada mengubah tema, terus warna, font, dan juga gaya pesan sesuai keinginan. Yang kedua itu ada GB WhatsApp jadi bahan diskusi di media sosial, yaitu di YouTube dan juga Twitter. Latar belakang yang ketiga itu ada banyaknya opini pro kontra yang penting untuk dianalisis. Untuk pro-nya sendiri itu GB WhatsApp itu menawarkan fitur fitur menyembunyikan status online, fitur dibaca dan juga status mengetik. Untuk kelebihannya juga ada ini memungkinkan pengguna mengunduh status temannya. Terus ada kontranya juga. Kontranya tuh tidak ada jaminan keamanan data ataupun ilegal. Yang kedua itu ada tidak ada dukungan dari WhatsApp, jadi sulit untuk mendapatkan bantuan jika ada masalah. Kontra yang ketiga itu ada tidak stabil dan juga sering mengalami bug karena itu ilegal. Jadi sering mengalami bug. Ada juga fiturnya tuh tidak di backup ataupun dicadangkan pesan dan juga data informasi pribadi itu tidak bisa di backup. Dan kontra yang terakhir itu adalah penggunanya mungkin sering mendapatkan iklan yang banyak. Itu untuk latar belakangnya. Lanjut untuk yang tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuannya itu mengklasifikasi sentimen dan perbandingan algoritma. Untuk manfaatnya itu yang pertama itu mengetahui respon publik terhadap aplikasi ilegal. Sementara respon publiknya tuh terhadap GB WhatsApp itu beragam. Ada yang tertarik dengan fitur tambahan yang ditawarkan, namun juga ada yang khawatir akan resiko keamanan dan juga privasinya. Terus manfaat yang kedua itu memberikan rekomendasi algoritma terbaik untuk analisis sentimen. Mas ini gimana? Ini tuh memproses ataupun menganalisis teks digital untuk menentukan apakah hal tersebut termasuk positif ataupun negatif. Lalu ada batasan masalahnya juga. Untuk batasan masalah yang pertama itu datanya itu hanya dari dua platform saja, yaitu Twitter dan juga YouTube. Yang kedua itu ada rentang waktunya yang spesifik. Jadi dari tahun 2021 sampai 2022. Lalu adalah batasan masalah yang ketiga itu hanya ada dua algoritma yang diuji. Terus batasan masalah yang keempat itu tidak memasukkan sentimen netral ataupun non-sentimen dalam permodelan. Contoh sentimen netral itu contohnya itu tidak bisa menjawab, tidak tahu, dan tidak mungkin. Itu yang menjadi batasan masalah dari penelitian tersebut. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama itu mengambil data lewat scraping. Maksud scraping di sini tuh apa? Itu mengumpulkan data dari website. Jadi kita mengumpulkan data dari website secara otomatis menggunakan program komputer ataupun script, bukan secara manual. Yang kedua itu menelusuri dan juga memahami karakteristik data. Ada juga yang dengan lewat membersihkan dan juga mempersiapkan data. Terus untuk metode yang keempat itu membuat model klasifikasi NBC dan juga NRF. NBC itu apa? NBC itu metode klasifikasi yang berdasarkan probabilitas dan teorema
Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X itu bersifat bebas ataupun independen. Itu yang dimaksud metode model klasifikasi MBC. Lalu metode penelitiannya tuh yang terakhir itu ada evaluasi performa model. Jadi setelah metode di atas lalu di evaluasi lagi untuk performanya. Ini tentang metode penelitiannya. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian seperti yang ditulis ya. Total data awalnya itu sekitar 5.982. Setelah dibersihkan itu data positif dan juga negatif itu yang bisa digunakan. Lalu ada data yang dibersihkan dengan dua pendekatan, itu tanpa dan dengan model modifikasi preprocessing. Yang keempat itu NBC lebih akurat dan memiliki keseimbangan antara precision dan recall. Terus RVC punya precision tinggi tapi recall-nya sangat rendah. NBC-nya lebih stabil untuk klasifikasi sentimen. Itu untuk hasil penelitian. Itu ada ada kelebihan penelitian juga. Untuk set yang tadi itu ada kelebihan penelitian. Yang pertama itu kombinasi data dari dua sumber. Itu dari apa saja? Dari YouTube dan dari Twitter. Twitter. Terus metode SEMA sistematis. Metode SEMA itu apa? Metode SEMA itu sampel, explore, modify, model, dan juga assess. Kelebihan yang ketiga itu adalah label manual divalidasi oleh ahlinya. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama itu belum menggunakan stemming. Stemming itu apa? Stemming itu proses meredukasi kata-kata terinfleksi menjadi bentuk dasarnya yang disebut stem ataupun akar kata. Tujuannya itu apa? Tujuannya sendiri itu menyederhanakan teks dan mengelompokkan kata-kata yang memiliki akar yang sama. Meskipun berbeda bentuknya, itu yang dimaksud dengan stemming. Lalu kekurangan yang kedua itu terbatas pada dua algoritma. Yaitu yang ketiga itu ada sentimen netral tidak diteliti lebih lanjut. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu modifikasi preprocessing meningkat kualitas klasifikasi. Yang kedua itu NBC menghasilkan hasil yang lebih optimal daripada RVC. Itu hasil dari penelitiannya. Jadi kita kesimpulkan bahwa NBC lebih optimal daripada RVC. Lalu yang ketiga, datanya itu dari media sosial. Sangat berguna untuk mengungkapkan opini publik. Seperti untuk review jurnalnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.